Shalom, salam sejahtera dan selamat pagi bagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Kembali lagi kita akan mendengarkan pelayanan renungan harian yang dilayani oleh HKBP Huta Galung Resort Paglitan. Untuk itu mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari putranya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus, itulah yang memelihara hatimu dan pikiranmu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita dan mengawali kegiatan kita pada satu hari ini, Jumat tanggal 25 April 2024, yaitu tertulis dalam surat Paulus kepada Titus atau Titus pasal kedua ayat 11. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikian bunyinya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saya bacakan lagi. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum Allah menyatakan kasih karunia khususnya keselamatan bagi manusia, kalau kita membaca seksama dalam kehidupan manusia di perjanjian lama, tidak ada satupun tercipta di situ saling mengasihi. Tidak ada di situ terwujud yang namanya solidaritas, kebersamaan, ataupun hidup dalam kehendak Allah. Itu dikarenakan bahwasannya dosa yang menjadi kegelapan di tengah-tengah dunia ini telah menyelimuti kehidupan manusia itu sendiri, sehingga kita manusia tidak tahu apa yang sebenarnya menjadi kebaikan, apa yang menjadi kebutuhan hakiki yang harus kita lakukan dan yang harus kita capai. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, setelah karunia yang diwujud nyatakan oleh Allah melalui Yesus Kristus menjadi nyata, disinilah kita akan melihat bagaimana perubahan yang secara bisa kita katakan totalitas dari kebiasaan-kebiasaan, dari semua sifat-sifat maupun perilaku-perilaku manusia sebelumnya, sebelum karunia keselamatan itu tiba dengan sesudah karunia keselamatan itu nyata, sangat kontras, di mana manusia yang tidak mengenal sikap dan sifat saling mengasihi menjadi saling mengasihi, di mana sebelumnya saling berkelahi, saling menjatuhkan, saling menghina, sekarang saling menopang, saling mendukung, saling mendoakan. Untuk itu, dari perubahan inilah sehingga kita bisa mengakui dan menjadi kesaksian bagi kita bahwasannya karunia Allah, yaitu yang menyelamatkan manusia, sudah nyata. Karena apa? Karena keselamatan itu bisa kita lihat bukan hanya ibaratnya lepas dari atau selamat dari kemiskinan, selamat dari kebodohan, selamat dari kemelaratan, tetapi yang ingin kita lihat di sini bagaimana kasih karunia yang menyelamatkan kita adalah yang pertama, Dia menuntun kita ke dalam hidup dan kebenaran. Yang kedua, melalui kasih keselamatan yang nyata yang ditunjukkan dan dilakukan Allah, kita bisa merasakan indahnya penyertaan dan perlindungan serta tuntunan Allah itu sendiri dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kasih karunia yang nyata yang menyelamatkan kita manusia. Kita dibimbing
menuju kehidupan yang kekal, kebahagiaan yang kekal, yang selama ini masih jauh dari angan-angan, masih jauh dari jangkauan pikiran kita. Apakah aku, apakah engkau, apakah kita akan bisa hidup bahagia secara kekal? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di mana Tuhan mengatakan melalui firman-Nya kepada kita satu hari ini, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Inilah yang menjadi awal sempurna bagi kehidupan kita untuk meraih segala sesuatu yang tidak kita ketahui sebelumnya ketika keselamatan itu belum nyata. Kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah yang mendatangkan kebaikan. Kita bisa melakukan kehendak Allah, apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi kerinduan hati kita, bahwasannya hidup kita sangat berharga bagi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai kita semua di dalam setiap aktivitas maupun rencana yang kita akan raih. Biarlah cinta kasih dan penyelamatannya selalu nyata dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman yang masih Engkau perdengarkan kepada kami di pagi hari yang indah ini. Biarlah Engkau Tuhan yang menuntun kami untuk menghayati serta menerapkan firman-Mu, di mana Engkau telah mewujud nyatakan kasih karunia-Mu yang menyelamatkan kami. Oleh karena keselamatan itu Tuhan, kami beroleh hidup baru, hidup dalam kebaikan, hidup dalam tuntunan, hidup dalam cinta kasih yang daripada-Mu. Dan itulah yang kami harapkan daripada Engkau Tuhan, supaya Engkau membimbing kami semua. Terimalah doa, penyembahan dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.